Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Widya Wijaya, mahasiswi dari Magister Manajemen Rumah Sakit Universitas Pasundan dengan NPM 2280274. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab sosial dan etika dalam manajemen strategis. Yang pertama adalah pengambilan keputusan etis. Beberapa orang menyatakan bahwa tidak ada yang namanya etika bisnis. Mereka menyebutnya sebagai oksimoron, yang merupakan konsep yang menggabungkan gagasan yang bertentangan atau kontradiktif. Sebagai contoh, survei yang dilakukan oleh Ethic Research Center terhadap 1.324 karyawan dari 747 perusahaan di Amerika Serikat menemukan bahwa sebesar 48% dari karyawan yang disurvei mengatakan bahwa mereka telah terlibat dalam satu atau lebih tindakan yang tidak etis atau ilegal selama setahun terakhir. Perilaku yang meragukan paling umum melibatkan pemotongan kualitas sebesar 16%, menutup-nutupi kejadian sebesar 14%, penyalahgunaan atau berbohong tentang hari sakit sebesar 11%, dan berbohong atau menipu pelanggan sebesar 9%. Sebanyak 52% pekerja melaporkan bahwa mereka setidaknya pernah melihat satu jenis pelanggaran di tempat kerja, tetapi hanya 55% saja yang melaporkannya. Berikutnya adalah beberapa alasan untuk perilaku tidak etis. Tidak ada standar perilaku global untuk orang bisnis. Hal ini sangat penting mengingat sifat global aktivitas bisnis. Norma budaya dan nilai-nilai berbeda antara negara-negara dan bahkan antara berbagai wilayah geografis dan kelompok etnis yang berbeda dalam suatu negara. Misalnya, apa yang dianggap sebagai suap untuk mempercepat pelayanan di suatu negara, kadang-kadang dianggap sebagai praktik bisnis normal di negara lain. Beberapa perbedaan ini mungkin berasal dari apakah sistem tata kelola suatu negara didasarkan pada aturan atau hubungan. Negara-negara yang berbasis hubungan cenderung kurang transparan dan memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang berbasis aturan. Alasan lainnya yang mungkin untuk apa yang sering dianggap sebagai perilaku tidak etis adalah perbedaan dalam nilai-nilai antara pelaku bisnis dan pemangku kepentingan utama. Beberapa pelaku bisnis mungkin percaya bahwa maksimalisasi keuntungan adalah tujuan utama perusahaan mereka. Sedangkan kelompok kepentingan yang peduli mungkin memiliki prioritas lain, seperti perekrutan minoritas atau keamanan lingkungan mereka. Sebagai contoh, meskipun beberapa orang merasa bahwa iklan rokok dan minuman beralkohol, terutama kepada yang muda, adalah tidak etis, orang yang mengelola perusahaan-perusahaan ini dapat merespon bahwa mereka hanya menawarkan produk. Biarkan pembeli berhati-hati adalah pepatah tradisional dalam kapitalisme pasar bebas. Mereka berpendapat bahwa pelanggan dalam demokrasi pasar bebas memiliki hak untuk memilih bagaimana mereka menghabiskan uang mereka dan menjalani hidup mereka. Relativisme moral, beberapa orang membenarkan posisi mereka yang tampaknya tidak etis dengan berargumen bahwa tidak ada satu kode etik mutlak atau bahwa moral adalah relatif. Di sini terdapat 4 jenis relativisme moral. Yang pertama adalah relativisme naif. Berdasarkan keyakinan bahwa semua keputusan moral sangat pribadi dan bahwa individu memiliki hak untuk menjalani kehidupan mereka sendiri. Pendukung relativisme moral berpendapat bahwa setiap orang harus diizinkan untuk menafsirkan situasi dan bertindak berdasarkan nilai-nilai sendiri. Yang kedua adalah relativisme peran. Berdasarkan keyakinan bahwa peran sosial membawa mereka berkewajiban terhadap peran tertentu.
Pendukung relativisme peran berpendapat bahwa seseorang manajer yang bertanggung jawab atas sebuah unit kerja harus mengesampingkan kepentingan pribadinya dan melakukan apa yang diperlukan oleh peran tersebut, yaitu bertindak demi kepentingan unit tersebut. Yang ketiga adalah relativisme kelompok sosial. Berdasarkan keyakinan bahwa moralitas hanyalah masalah mengikuti norma-norma kelompok. Yang keempat adalah relativisme budaya. Berdasarkan keyakinan bahwa moralitas bersifat relatif terhadap budaya, masyarakat, atau komunitas tertentu. Pendukung relativisme budaya berpendapat bahwa orang harus memahami praktik-praktik dari masyarakat lain, namun tidak boleh menghakimi mereka. Kemudian, ada tahapan perkembangan moral Kohlberg. Kohlberg mengusulkan bahwa seseorang berkembang melalui 3 tingkatan perkembangan moral. 3 tingkatan perkembangan moral Kohlberg itu diantaranya adalah yang pertama adalah tingkat prakonvensional. Tingkat ini ditandai oleh kepedulian pada diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah tingkat konvensional. Tingkat ini ditandai oleh pertimbangan hukum dan norma-norma masyarakat. Tindakan-tindakan dibenarkan oleh kode perilaku eksternal. Yang ketiga adalah tingkat yang bermoral. Tingkat ini ditandai oleh ketaatan seseorang terhadap kode moral internal. Individu pada tingkat ini melihat lebih jauh dari norma atau hukum untuk menemukan nilai atau prinsip universal. Menurut Carroll, jika orang bisnis tidak bertindak secara etis, maka pemerintah akan terpaksa mengeluarkan undang-undang yang mengatur tindakan mereka. Para manajer harus lebih etis dalam pengambilan keputusan mereka. Salah satu cara melakukannya adalah dengan mengembangkan kode etik. Sedangkan kode etik itu sendiri menentukan bagaimana sebuah organisasi mengharapkan karyawan-karyawannya untuk berperilaku saat bekerja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga materi dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.